Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ergi Pira, NIM L1A11911110 dari kelas R001. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biomasa dan carbon stock. Seperti yang kita ketahui, biomasa merupakan salah satu sumber energi terbarukan, sehingga energi ini dapat diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diproduksi kembali. Salah satunya yaitu tumbuhan yang ada di alam. Biomasa merupakan bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk atau buangan. Contohnya adalah tanaman, pohon, ubi, rumput, kotoran ternak, tinja, limbah pertanian, dan sebagainya. Biomasa yang dijadikan sebagai sumber energi umumnya adalah limbah setelah diambil produk primernya dan nilai ekonomisnya rendah. Kelebihan sumber energi biomasa adalah terbarukan sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkelanjutan. Adapun jenis-jenis biomasa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah biogas. Biogas merupakan biomasa berupa gas metana. Gas ini muncul akibat terjadinya fermentasi anaerobik tanpa udara dari bakteri metan atau bakteri anaerobik. Sampah-sampah yang memiliki bahan organis biomasa akan diurai oleh bakteri sehingga memunculkan gas metana. Gas metana sangat peka terhadap api seperti halnya gas alam dari dalam bumi. Oleh sebab itu, gas metana dapat dipakai sebagai sumber energi panas dengan membakarnya. Yang kedua ada etanol. Etanol merupakan bahan bakar alkohol yang terbuat dari gula. Gula ini diambil dari tanaman seperti jagung, gandum, dan kentang. Cara yang paling sering digunakan untuk membuat etanol yaitu dari memakai ragi dalam melakukan fermentasi gula melalui zat tepung pada jagung. Selain jagung, tanaman lain yang dapat dipakai sebagai bahan baku etanol adalah gandum, padi, bunga matahari, kentang, tebu, dan gula bit. Di sejumlah negara, gula bit dan tebu sering dipakai untuk menjadi bahan baku etanol. Yang ketiga ada biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar terbaru yang dapat dipakai untuk bahan bakar mesin diesel. Bahan bakunya dari minyak tumbuh-tumbuhan seperti sawit, kelapa, jarak pagar, atau kapur. Bisa pula biodiesel diproduksi menggunakan bahan dari lemak binatang dan lemak lainnya. Biodiesel umumnya dicampurkan bersama minyak diesel. Perbandingan campurannya 2%, 5%, atau 20%. Meski begitu, biodiesel dapat pula diterapkan penggunaannya sebagai 100% tanpa campuran. Selanjutnya, carbon stock. Hutan tropis tidak hanya menyimpan nilai karbon yang cukup tinggi, tetapi juga memiliki nilai keanekaragaman hayati yang penting, terutama bagi jutaan masyarakat adat dan lokal yang kehidupannya sangat bergantung pada hutan. Memahami permasalahan deforestasi tidaklah mudah karena harus mempertimbangkan nilai karbon dan iklim, keanekaragaman hayati seperti masyarakat adat, serta masyarakat adat dan lokal. Urgensi untuk menghentikan praktik deforestasi ini semakin meningkat, mengingat makin banyaknya hutan-hutan tropis kita yang sangat bernilai ini mengalami kerusakan. Yang pertama ada metodologi carbon stock tinggi. Metodologi ini telah dikembangkan untuk membedakan kawasan hutan alam dari lahan bekas hutan yang saat ini memiliki sejumlah kecil pepohonan, semak, atau padang rumput. Hutan berstok karbon tinggi adalah hutan yang memiliki kandungan karbon tinggi yang akan terlepas apabila dikonversi menjadi perkebunan, serta memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi. Tahap pertama dalam pendekatan stok karbon tinggi adalah menggunakan data satelit berkualitas tinggi dari wilayah konsesi serta pengecekan plot di lapangan untuk menentukan kelas vegetasi guna mengidentifikasikan wilayah potensi hutan berstok karbon tinggi. Yang kedua, menerapkan pendekatan stok karbon tinggi.
Pendekatan stok karbon tinggi saat ini menjadi cara yang praktis dan kuat untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan sawit yang telah berkomitmen untuk memutus deforestasi dalam rantai pasok mereka. Mengapa karbon hutan perlu dihitung? Karbon dioksida CO2 merupakan GRK yang paling utama di sektor kehutanan dan perubahan lahan. Hutan mengandung karbon yang cadangan karbonnya tersimpan pada vegetasi, yaitu pada batang, tajuk, dan akar, biomasa lain, dan di dalam tanah. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.